Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Pertama. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hardware dan software. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama itu hardware. Hardware merupakan komponen-komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer, serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Komponen hardware dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, input device, yang kedua, processing device, yang ketiga, output device, yang keempat, storage device, yang kelima, communication device. Apa itu input device? Hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Input device adalah suatu alat elektronik yang dihubungkan pada sistem komputer yang berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer. Contoh input device. Yang pertama ada keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga scanner. Apa itu sistem unit atau processing device? Kotak yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Processing device merupakan otak dari sistem komputer, karena proses pengolahan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer dilakukan di sini. Dua komponen utama pada sebuah motherboard, yaitu yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, dan yang kedua ada memori. Komponen Central Processing Unit. Yang pertama ada Control Unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama atau jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Lalu, Arithmetic and Logic Unit. Bagian ini berfungsi melakukan perhitungan matematis serta mengambil keputusan dari operasi logika. Kemudian, register, bagian penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Kemudian ada memori, bagian inilah yang digunakan menampung instruksi-instruksi yang akan dan telah diproses oleh CPU sebelum dikirim ke bagian lain. Di sini ada komponen memori. Memori dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada ROM atau kepanjangannya Read Only Memory. Merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja karena isi dari ROM telah diisi oleh pabrik pembuatannya yang berupa program pokok yang diperlukan oleh komputer. Sifat dari ROM adalah non-volatile atau isinya tidak hilang meskipun listrik komputer dimatikan. Kedua ada RAM atau Random Access Memory. Merupakan memori yang dapat diakses atau dibaca dan ditulis oleh pemakai. RAM merupakan media penyimpanan sementara karena apabila daya komputer dimatikan, data yang ada pada RAM akan hilang. Kemudian apa itu output device? Hardware yang menampilkan informasi ke satu atau lebih orang. Output device merupakan alat yang berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU. Contoh output device yaitu ada monitor dan printer. Kemudian apa itu storage device? Tempat penyimpanan data.
instruksi dan informasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada contoh storage device. Pertama ada floppy disk, USB flash disk, hard disk, compact disk. Apa itu communication device? Pertama, software. Software merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dengan bahasa yang dikenal oleh komputer. Kemudian, apa itu Graphical User Interface atau GUI? Sebuah interface yang memungkinkan kita berinteraksi dengan software dengan menggunakan grafik dan icon. GUI mengontrol pengentrian data dan bagaimana sebuah display atau tampilan informasi tampil di layar. Bagaimana cara install dan run sebuah program? Software dibagi menjadi 3 golongan, yaitu sistem operasi atau operasi sistem, bahasa pemrograman atau programming software, yang ketiga aplikasi atau application software. Kemudian operating system merupakan program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dikenal komputer. Application software yaitu program yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Kemudian saya akan sedikit membahas tentang brainware. Brainware adalah tenaga manusia yang mengatur proses dan yang mengoperasikan komputer. Contohnya programmer, operator, and user. Apa itu programmer? Seseorang yang mendevelop application software atau sistem software. Programmer menulis instruksi langsung pada komputer untuk memproses data. Programmer menulis instruksi langsung pada komputer untuk memproses data menjadi informasi. Apa itu end user? End user adalah seseorang yang berkomunikasi dengan komputer atau menggunakan informasi yang dihasilkan komputer. Oke, mungkin hanya sekian video dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.